Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Darsaf MSI selaku dosen pembimbing satu saya dan Ibu Hayun Lisdiana MPD selaku dosen pembimbing dua saya. Dan tidak lupa juga yang saya hormati untuk Bapak Ibu dosen penguji serta Ibu Yuli Rahmawati selaku dosen pengampu seminar praskripsi pada semester 120. Izinkan saya Vera Oktalia dengan NIM 1303620002 dari Pendidikan Kimia B 2020 untuk memaparkan seminar praskripsi saya dengan judul Pengembangan Modul Elektronik Berbasis Pendekatan Kontekstual berbantu book kreator pada materi hakikat ilmu kimia. Adapun pokok bahasan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama itu ada bab 1 yang mencakup latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, serta manfaat penelitian. Untuk bab 2-nya itu dari variabel judul, yang mana ada modul pembelajaran, work and goal, book kreator, pendekatan kontekstual, karakteristik materi dari hakikat ilmu kimia, kerangka berpikir, serta storyboard untuk rancangan modul yang saya buat. Serta untuk bab 3-nya itu ada tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode dan langkah, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Untuk yang pertama, akan saya bahas bab 1 terlebih dahulu. Nah, jadi untuk latar belakang penelitian pada bab 1 ini, saya mengambil 3 permasalahan utama. Yang pertama yaitu penggunaan media pembelajaran. Nah, jadi di mana penggunaan media pembelajaran yang digunakan saat ini selama proses pembelajaran berlangsung itu masih cukup terbilang monoton, di mana guru itu hanya mengandalkan PowerPoint saja, dan ketika menjelaskan, guru ini hanya mengandalkan PowerPoint. Padahal aslinya ini media pembelajaran ini dapat dikatakan sebagai penunjang terlaksananya proses selama proses pembelajaran berlangsung. Dari penggunaan media pembelajaran yang masih monoton seperti PowerPoint ini nantinya akan menyebabkan adanya student center. Di mana student center ini siswa hanya berpusat pada penjelasan guru tanpa adanya keaktifan di dalam kelas. Siswa hanya berpusat pada penjelasan guru, mereka hanya duduk diam dan mendengarkan penjelasan guru. Nah, dari hal tersebutlah siswa akhirnya sulit untuk menghubungkan antara konsep dan kehidupan sehari-hari. Padahal, kalau dilihat dari segi materinya, untuk hakikat ilmu kimia ini cocok untuk dikaitkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, dari masalah tersebutlah akhirnya muncul rendahnya pemahaman peserta didik yang mengakibatkan menurunnya hasil belajar peserta didik. Untuk pemahaman peserta didik yang terbilang rendah pada materi ini itu berada di subbab susunan materi, struktur materi, serta sifat materi. Peserta didik itu kurang paham untuk membedakan mana unsur, senyawa, lalu sifat fisika, sifat kimia, dan perubahan kimia serta perubahan fisika. Sedangkan di sini ada hasil analisis kebutuhan, terdapat 78% peserta didik tidak menyukai pelajaran kimia. Nah, ini juga akan menjadi tugas guru. Bagaimana cara membuat pelajaran kimia ini lebih menarik dan disukai oleh siswa. Serta 91% menyebutkan bahwa materi hakikat ilmu kimia adalah materi yang sulit dipahami. 95%-nya ini juga mengatakan bahwa buku paket yang dipinjamkan dari sekolah menyajikan materi yang kurang lengkap dan tidak disertai latihan maupun contoh soal karena yang sudah saya wawancara kepada salah satu siswa itu buku paketnya digabung gitu antara fisika, kimia, serta biologi. Nah, itu juga membuat peserta didik sulit untuk belajar dari buku paket tersebut. Lalu di sini juga ada berdasarkan hasil pengamatan ketika saya melakukan PKM di SMA N12 Jakarta, pemahaman konsepnya ini juga masih terbilang rendah. Karena juga dilihat dari cara belajar peserta didik yang hanya menghafalkan materi pelajaran tanpa memahami maknanya. Jadi peserta didik ini cepat atau lebih mudah cepat untuk melupakan materi yang telah dipelajarinya. Selanjutnya ada fokus penelitiannya.
Fokus penelitian di sini itu hanya sampai pengembangan modul elektronik berbasis kontekstual berbentuk buku kreator pada materi hakikat ilmu kimia kelas 10. Untuk rumusan masalahnya ini, bagaimana hasil uji kelayakan dari pengembangan modul elektronik berbasis kontekstual berbentuk buku kreator pada materi hakikat ilmu kimia kelas 10. Nah, di sini ada 4 manfaat peneliti. Yang pertama yaitu untuk peserta didik. Untuk peserta didik ini juga sebagai bahan tambahan referensi dalam mereka belajar memahami pelajaran kimia. Untuk bagi guru itu sendiri, bisa dikatakan sebagai sumber referensi dalam pembelajaran kimia. Bagi sekolah, dapat menjadi sumber informasi, bahan referensi, dan juga sumbangan pikiran. Sedangkan yang terakhir yaitu manfaat bagi peneliti, yaitu untuk memperluas pengetahuan peneliti mengenai pengembangan bahan ajar maupun bahan ajar peserta didik. Selanjutnya itu ada bab 2. Bab 2 yang pertama ini dibahas mengenai modul pembelajaran. Jadi modul pembelajaran ini bahan ajar peserta didik yang dirancang secara sistematis dan didasarkan dengan kurikulum yang berlaku, yang dikemas ke dalam bentuk satuan pembelajaran serta dapat dipelajari secara mandiri. Nah, adapun karakteristik modul pembelajaran ini juga harus mencakup 4 hal. Yang pertama yaitu ada user friendly atau mudah digunakan. Kedua ada self instruction, adaptive, dan yang terakhir yaitu self contained. Selanjutnya, ini ada pengembangan Borg and Gall. Jadi pengembangan Borg and Gall ini tahun 1980-an ini metode Borg and Gall diciptakan sebagai model desain untuk penelitian pendidikan dan divalidasi dan untuk memvalidasi produk yang sudah dikembangkan oleh suatu peneliti, terutama itu produk pendidikan. Nah, ini dikemukakan oleh Borg and Gall pada tahun 1983. Tahapan Work and Goal ini mencakup 10 tahapan. Yang pertama yaitu Research and Information Collecting atau uh, pengumpulan data, terus ini merencanakan, terus ada Development Primary Form of Product, terus di sini ada validasi oleh para ahli, terus ini revisi produk awal, terus uji skala kecil, uji skala besar, dan revisi lagi, serta final produk revisi atau produk akhirnya. Nah, setelah itu untuk tahap 10-nya ini diimplementasikan secara keseluruhan. Cuman untuk penelitian yang saya lakukan ini tidak sampai pada tahap 10. Selanjutnya ini ada book creator. Book creator sendiri ini dikembangkan pada tahun 2011 dari salah seorang yang mendukung perkembangan literasi. Nah, book creator ini juga memungkinkan tampilan interaktif dengan menambahkan animasi yang beragam untuk memfasilitasi beragamnya gaya belajar peserta didik. Nah, jadi untuk gambar tampilan book creator ini seperti ini. Jadi di sini sudah ada modul yang saya buat. Modul yang sudah saya buat ini kemudian diimport ke dalam book creator untuk ditambahkan suara dengan cara memencet bagian record ini. Dengan memencet bagian record ini, kemudian di situ saya akan menjelaskan dan penjelasan saya akan ditaruh ke dalam modul saya ini. Sehingga dari situlah fungsi book creator dalam penelitian saya yang akan saya kembangkan. Namun, book creator ini juga salah satunya memiliki kekurangan. Dia hanya bisa diakses atau web tersebut ini hanya bisa diakses ketika kita online saja. Kalau offline itu tidak bisa karena ini membutuhkan koneksi internet. Selanjutnya itu ada kontekstual. Jadi pendekatan kontekstual ini merupakan konsep pembelajaran di mana guru membawa dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara dunia nyata dengan pengetahuan yang mereka miliki, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pendekatan kontekstual ini cocok digunakan di materi hakikat ilmu kimia, karena apabila materi hakikat ilmu kimia ini tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, maka siswa akan sulit menghubungkan antara konsep dengan pemahaman yang sudah dimiliki. Di sini juga ada hasil penelitian dari Kurniasari tahun 2017 yang menunjukkan bahwa modul pembelajaran berbasis kontekstual menciptakan pembelajaran yang lebih mandiri dan mendukung pengembangan kreativitas peserta didik.
Selanjutnya yaitu ada karakteristik materi. Di sini ada 8 tujuan pembelajaran yang sudah saya cantumkan. Untuk materi hakikat ilmu kimia ini di dalamnya tercantum hakikat ilmu kimia, lalu ada metode ilmiah, serta K3 laboratorium. Di sini juga ada dimensi pengetahuan berdasarkan proses ranah kognitifnya. Nah, selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini yang pertama-tama saya lakukan yaitu untuk meneliti masalah penelitian. Di sini masalahnya yang pertama tadi ada rendahnya pemahaman peserta didik, terus terbatasnya bahan ajar, terus peserta didik juga membutuhkan bahan ajar yang dapat membantu dalam proses pemahaman materi yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dari masalah tersebut, kemudian saya ambil solusinya yaitu dengan dikembangkan produk berupa modul elektronik berbasis kontekstual yang menggunakan metode penelitian dari Block and Go apabila selanjutnya dilakukan pengumpulan dan pengolahan data dengan instrumen penelitian berupa angket atau kuesioner, kemudian eh, pengembangan produk awal penelitian atau pengembangan desain. Ketika sudah desain dikembangkan, itu dihasilkan produk awal penelitian dan diuji validasi oleh para ahli, ahli materi, media, maupun ahli bahasa. Apabila layak, maka kita lanjut ke uji skala kecil, dan apabila tidak layak, diperbaiki atau direvisi berdasarkan saran yang sudah diberikan. Kemudian masuk ke dalam uji coba skala kecil. Nah, di sini skala kecil apabila layak, maka lanjut ke uji coba skala besar dan produk akhir revisi sampai tujuan akhir. Nah, biasanya skala kecil ini terdiri dari subjeknya itu terdiri dari 15 peserta didik. Untuk skala besar itu saya ambil 2 kelas untuk kelas 10-nya. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan akhir. Di sini menghasilkan modul elektronik berbasis kontekstual pada materi hakikat ilmu kimia yang layak dan baik digunakan untuk peserta didik dalam memahami serta diharapkan dapat meningkatkan hasil belajarnya. Di sini ada rancangan modul atau storyboard. Ini ada halaman cover saya. Di sini terdapat daftar isi, profil Pancasila, dan tahukah kamu ini salah satu pengenalan ilmu kimia di awal untuk peserta didik. Ini ada pendahuluan, terus uraian materi. Untuk uraian materi ini akan saya tambahkan penambahan audio, khususnya pada unsur senyawa dan sifat fisika, sifat kimia, perubahan fisika, dan perubahan kimia. Karena di bagian tersebutlah siswa kurang dapat memahami antara perbedaan unsur senyawa maupun sifat fisika dan kimia, sehingga pada bagian hakikat ilmu kimia ini akan saya tambahkan penambahan audio. Ini dalam bekerja beserta didik, terus ada proyek ilmiah dan tes formatifnya. Selanjutnya itu untuk bab 3. Yang pertama itu akan dibahas mengenai tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian yang saya ambil yaitu untuk mengembangkan modul elektronik pembelajaran kimia yang memuat materi kontekstual berbantu operator pada materi hakikat ilmu kimia kelas 10. Nah, tempatnya ini untuk analisis pendahuluan dan kebutuhannya, saya mengambil di SMA Negeri 12 Jakarta. Secara keseluruhan siswa kelas 10 dari 10.1 sampai 10.6. Untuk validasi produknya itu akan dilaksanakan di Universitas Negeri Jakarta. Untuk uji skala kecilnya itu di SMA Negeri 56 Jakarta dengan jumlah peserta didik 15, kurang lebih 15, dan uji skala besar ini saya mengambil di SMA Negeri 12 Jakarta dengan subjek penelitiannya itu sebanyak 2 kelas. Sini ada waktu penelitian yang akan saya rancang. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini saya menggunakan R&D atau Research and Development yang dikembangkan oleh Bob and Gold pada tahun 2003. Yang digunakan untuk memproduksi suatu produk tertentu yang akan dihasilkan nanti. Nah, langkah pengembangan tadi ada 10, cuman ini dapat disingkat menjadi 3. Yang pertama yaitu analisis pendahuluan dan kebutuhan, perencanaan pengembangan modul, validasi, evaluasi, dan revisi modul. Nah, di sini juga kemudian selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian terdiri dari 3. Yang pertama, analisis kebutuhan guru dan peserta didik. Saya menggunakan instrumen penelitian dari skala Likert.
Untuk instrumen validitas para ahli, ini saya juga menggunakan skala Likert untuk poin 1 sampai 4 yang dimulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nah, selanjutnya yaitu ada instrumen uji coba skala kecil dan skala besar. Ini juga saya menggunakan instrumen dari skala Likert sampai 4 poin. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Awal-awal pengumpulan data ini saya lakukan dengan melakukan analisis kebutuhan guru dan peserta didik untuk bab 1 analisis pendahuluannya dengan menggunakan angket. Kemudian ketika modul sudah jadi, saya akan melakukan uji. Kemudian ketika modul sudah jadi, saya akan melakukan uji validitas produk oleh para ahli dari segi materi, bahasa maupun dan konten. Kemudian uji validitas ini setelah diuji validitas, kemudian direvisi dan diuji coba atau disebar luaskan dari kepada skala kecilnya gitu, skala kecil. Kemudian setelah skala kecil sudah jadi, kan ada revisi kemungkinan dan ada saran atau masukan dari guru kimia maupun peserta didik. Kemudian direvisi lagi sebelum masuk ke tahap uji coba skala besar. Nah, setelah diuji coba skala besar, direvisi sebelum tahap uji coba skala besar, itu akan dilakukan uji coba skala besar yang dilakukan kepada 2 kelas dan 2 guru kimia. Di sini juga menggunakan instrumen skala Likert dengan 4 poin. Selanjutnya yaitu dilakukan revisi produk akhir. Selanjutnya ada teknik analisis data. Jadi di sini saya menggunakan perhitungan untuk menentukan kualitas modul pembelajaran yang dikembangkan dengan rumus sebagai berikut. Persen sama dengan jumlah skor yang dijawab dibagi jumlah skor maksimum indikator dikali 100%. Nah, di sini ada tabel interpretasi hasil skornya dari Puskurbuk dalam BSNMP. Jadi di sini ada 4 interpretasi itu. Yang pertama yaitu 0 sampai 29%, artinya sangat kurang baik, sampai 90% sampai dengan 100% yang artinya baik sekali. Jadi berdasarkan interpretasi skor di atas, keberhasilan peneliti tercapai jika diperoleh skor dari persentase 60% sampai dengan 100%. Jadi dari 60 ini dari baik sampai baik sekali itu baru dikatakan peneliti ini berhasil untuk mengembangkan modul. Sini juga ada rumus untuk menentukan keberhasilan peneliti, itu juga sama apabila skor yang diperoleh berkisar 0,61 sampai dengan 1. Artinya dari baik sampai sangat baik. Di sini ada rumus yaitu untuk menentukan reliabilitas kesesuaian antara penilai dengan rumus RJKB dikurang RJKE dibagi RJKB. Nah, di mana keterangannya itu RJKB rata-rata jumlah kuadrat baris dan RJKE itu rata-rata jumlah kuadrat error. Baik, sekian pemaparan materi proposal transkripsi saya. Apabila ada saran dan masukan, mohon ditambahkan untuk Bapak Ibu dosen. Sekian presentasi pemaparan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.